Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Solehah dengan NIM 192100155. Tujuan membuat video media pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yesi Maliani Kartiwi, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan sedikit menjelaskan materinya dan menayangkan melalui PowerPoint. Kira-kira ada yang tahu tidak ya materi yang akan Ibu sampaikan hari ini? Ayo tebak, Ibu kasih waktu ya, 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan memberikan sedikit clue tentang paragraf yang akan dibahas hari ini. Paragraf tersebut berisikan tentang penggambaran terhadap suatu objek. Objek tersebut bisa berupa manusia, hewan, lingkungan, bahkan bersejarah sekalipun bisa digambarkan pada paragraf kali ini. Kira-kira ada yang tahu tidak ya? Ya, betul kamu. Namanya adalah paragraf teks deskripsi atau sering disebut dengan teks deskripsi. Baik anak-anak, berikut Ibu sampaikan mengenai kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks deskripsi. Untuk yang pertama, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis, lisan, dengan memperhatikan struktur teks dan kaidah kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Nah, di sini anak-anak ada 6 langkah untuk belajar teks deskripsi. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada struktur teks, yang ketiga ada kebahasaan, yang keempat ada contoh teks, yang kelima ada langkah menulis teks deskripsi, dan yang terakhir ada mencoba latihan-latihan tentang teks deskripsi. Kemudian yang pertama kita harus mengetahui apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi yaitu berisi jabaran atau memaparkan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang dapat merangsang panca indera sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan penulis. Misalnya penulis membuat teks deskripsi mengenai pantai Senggigi. Nah, jadi teks deskripsi tersebut bisa membuat pembaca seolah-olah merasakan atau menyaksikan sendiri objek yang dideskripsikan oleh penulis. Teks deskripsi juga merupakan hasil pengamatan atau observasi. Oleh sebab itu, informasi yang digunakan untuk menjabarkan suatu benda atau objek harus jelas sesuai dengan data dan fakta yang ada pada objek tersebut. Selanjutnya anak-anak, ini adalah contoh teks deskripsi tentang kelas 12 IPA 4. Gambaran umumnya, kelas 12 IPA 4 sudah menjadi rumah bagi kami di sekolah. Di sanalah kami bertemu dengan teman-teman yang baik, ramah, dan hangat. Itu bagian dari gambaran umum. Selanjutnya dari struktur teks deskripsi ada deskripsi bagian. Contohnya seperti ini. Walaupun kelas kami tidak begitu luas, hanya sekitar 7 kali 6 meter persegi, namun kelas ini sangatlah bersih dan nyaman. Lantai kelas ini dilapisi oleh keramik putih yang sangat bersih dan mengkilap. Tidak hanya bersih, kelas kami juga sangat lengkap. Kami mempunyai 31 buah kursi dan meja. Di depan terdapat 2 buah papan tulis putih yang besar. Di samping kiri papan tulis terdapat meja pendidik dan lemari besar. Nah, anak-anak, itulah deskripsi bagian-bagian dari ruang kelas 12 IPA 4. Selanjutnya bagian paling akhir ada simpulan atau kesan. Contohnya seperti ini. Itulah gambaran tentang kelasku. Kelas yang sangat bersih dan lengkap sehingga kami semua semangat dalam belajar demi menyongsong masa depan kami.
Nah, dari contoh tadi ada 3 struktur teks deskripsi yang harus kita ketahui dalam menyusun teks deskripsi. Nah, dari contoh tersebut, jadi ada 3 struktur teks deskripsi yang harus kita ketahui. Yang pertama ada identifikasi, berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Yang kedua di sini ada deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Yang kedua di sini ada deskripsi bagian, yaitu berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Yang terakhir ada simpulan atau kesan, berisi yang dituliskan ataupun berisi yang mengenai kesan dari hal yang dideskripsikan tersebut. Selanjutnya ada bahasaan dalam teks deskripsi. Kebahasaan teks merupakan kaidah atau tata bahasa atau aturan bahasa yang digunakan pada suatu teks. Aturan pada suatu teks tentu berbeda dengan teks lainnya. Kebahasaan teks deskripsi yang pertama yaitu kalimat berisi penjelasan terperinci. Sudah jelas karena teks deskripsi ini berupa teks yang memaparkan atau menggambarkan suatu objek, tentunya kalimat penjelasnya harus rinci. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam suatu paragraf pasti ada yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama yaitu kalimat yang menjadi ide pokok, ide dasar, atau pokok pikiran untuk mengembangkan suatu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang merupakan penjelasan, uraian, atau perincian dari kalimat utama. Ayo kita perhatikan paragraf berikut ini. Manakah yang merupakan kalimat utama dan kalimat penjelas? Ya, kalimat utama ada di kalimat pertama karena di sini yang dibahas kemegahan Istana Siak. Kemudian kalimat penjelasnya ada di kalimat kedua, ketiga, dan keempat yang merupakan kalimat perincian dari kalimat utama. Kemudian kebahasaan teks deskripsi yang selanjutnya ada penggunaan kalimat yang menunjukkan cerapan panca indera. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Yang pertama, hamparan pasir putih di Pantai Bira sangat elok dipandang mata. Sudah jelas, ini termasuk ke dalam indera penglihatan karena ada kata dipandang mata. Kalimat kedua, bau makanan yang khas ini adalah masakan ibuku. Nah, ini adalah indera penciuman atau indera perasa karena ada kata bau. Kalimat ketiga, kicauan burung yang ada di Bukit Hijau. Indera yang digunakan yaitu indera pendengaran karena ada kata kicauan. Kebahasaan teks deskripsi yang ketiga yaitu menggunakan pilihan kata emosi. Kata emosi adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau mengekspresikan perasaan seseorang. Perhatikan contoh berikut ini. Wisatawan akan semakin takjub dengan keindahan Pantai Gemah. Nah, disitulah ada kata emosi takjub yang mengungkapkan ekspresi perasaan seorang penulis. Selain takjub juga ada kata emosi kagum, heran, kecewa, marah, sedih, dan lainnya. Kebahasaan selanjutnya ada penggunaan kata bersinonim. Sinonim adalah bentuk kata yang berbeda tetapi bermakna sama. Contoh, indah sama dengan elok, panorama sama dengan pemandangan, melihat sama dengan memandang, dan masih banyak contoh sinonim yang lainnya. Kebahasaan selanjutnya ada penggunaan kata berimbuhan. Imbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata. Imbuhan bisa di awal, di tengah, di akhir, dan gabungan atau awal dan akhir. Perhatikan kata berikut ini. Bermain. Kata dasarnya main. Terdapat imbuhannya ber. Berarti imbuhannya ada di awal. Temui. Kata dasarnya temu. Terdapat akhiran i. Imbuhannya ada di akhir. Pendidikan. Kata dasarnya didik. Terdapat imbuhan awal dan akhir, yaitu pen dan an.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, ketika kalian ingin menulis teks deskripsi, harus menentukan atau memilih objek karangan yang akan ditulis menjadi teks deskripsi. Ketika kita sudah menentukan atau memilih objek yang akan kita deskripsikan, kemudian harus mengumpulkan informasi atau objek yang akan dituliskan. Misalkan kita akan mendeskripsikan Pantai Senggigi, itu kan tempat wisata. Nah, kita sudah tahu objeknya, kemudian mengumpulkan datanya agar kita mempunyai bahan yang banyak untuk mendeskripsikan. Yang ketiga, setelah kita observasi, kita lanjut membuat kerangka tulisannya berdasarkan informasi dan bahan yang telah dikumpulkan dengan memperhatikan struktur teks deskripsi. Setelah kita membuat kerangka, kita mengembangkan karangan tersebut menjadi karangan yang utuh. Dan yang harus kita ketahui di langkah kelima adalah menyunting karangan. Menyunting karangan itu seperti apa? Jadi kita harus menyesuaikan karangan yang sudah kita tulis itu sudah sesuai atau belum. Strukturnya seperti yang telah kita pelajari, struktur teks deskripsi ada 3 bagian. Kemudian kaidah kebahasaannya sudah sesuai atau belum. Itu adalah bagian dari langkah menulis teks deskripsi. Nah, misalkan ini langkah dari menulis. Yang pertama, kita mencari ide. Kalian mau mendeskripsikan apa? Misalnya, sekarang Ibu contohkan, di sini ada Candi Borobudur atau Masjid Menara Kudus. Yang kedua, misalnya tentang wisata pantai di daerah kalian. Misalnya Pantai Pangandaran, Pantai Parangtritis, seperti itu. Kemudian selanjutnya pentas seni apa yang ada di daerahmu? Misalnya ada Tari Jaipong atau yang lainnya. Atau bisa tentang bangunan dan karakteristik sekolah kalian. Ini juga bisa untuk kalian deskripsikan menjadi sebuah teks deskripsi. Bagaimana nih? Apakah kalian sudah muncul ide untuk membuat teks deskripsi? Baik, di sini Ibu ada latihan untuk kalian anak-anak. Buatlah teks deskripsi sesuai langkah-langkah mengenai teks deskripsi. Kemudian tentukan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, kiranya materi yang Ibu sampaikan cukup sekian. Bila kalian ada yang kurang mengerti atau yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp agar Ibu bisa menjelaskan apa yang kalian belum pahami. Pembelajaran ini cukup sekian. Ibu mohon maaf ya anak-anak jika ada kesalahan atau kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.